Beberapa hari terakhir, Jakarta dan sebagian wilayah di tanah air dilanda perubahan cuaca yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Dan untuk memahami apa yang sedang terjadi terkait cuaca tersebut, saya sudah terhubung dengan Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore Pak Fahri. Pak Fahri, boleh Anda sedikit deskripsikan sebenarnya anomali cuaca ini terbilang normal ataukah ada sesuatu yang terjadi yang perlu diwaspadai oleh kita? Iya, selamat sore Mas. Jadi saat ini bagian besar wilayah Indonesia memang sudah memasuki periode musim penghujan gitu ya. Nah, untuk Jabodetabek misalnya saat ini kita sudah masuk musim penghujan dan namun yang perlu kita pahami saat ini kita belum memasuki periode puncak musim hujan. Puncak musim hujan kita perkirakan terjadi antara Januari hingga Februari. Nah, jadi kondisi cuaca yang hujan deras kemudian ada jedanya itu kondisi yang lazim terjadi di periode musim penghujan. Nah, nanti menjelang masuk periode puncak bisa saja hujan terjadi sepanjang hari ya walaupun intensitasnya tidak sama, kadang lebat, kadang gerimis saja gitu ya. Tapi bisa terjadi sepanjang hari. Iya, Pak Fahri, kalau tadi kita bicara mengenai intensitas pada bulan Desember ini belum mencapai puncaknya ya Pak ya, diperkirakan justru Januari. Tetapi tadi saja Jakarta sudah diguyur hujan dan terjadi banjir di mana-mana. Lalu bagaimana ke depannya nih Pak, terutama di bulan Januari, intensitas hujan seperti apa yang akan terjadi di ibu kota dan sekitarnya? Ya, untuk intensitas hujan harian, BMKG membuat klasifikasi berdasarkan jumlah curah yang turun ya. Jadi kalau antara 50 hingga 100 mm dalam satu hari, dalam 24 jam ya, kita kategorikan sebagai hujan lebat. Kemudian 100 sampai 150 hujan sangat lebat, lebih dari 150 mm itu kategori hujan ekstrim. Nah, hujan dengan intensitas lebih dari 150 mili dalam satu hari ini berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan, terutama di periode puncak musim penghujan. Mhm. Bapak kalau periode puncak di bulan Januari apakah bisa diprediksi kira-kira di medio kapan minggu kedua ataukah seperti apa? Karena tadi setidaknya masyarakat sudah punya alert warning system nih Pak. Ya, dari awal Januari itu kita sudah memasuki puncak musim ya. Tapi bukan berarti gini, walaupun kita belum masuk puncak nih ya, masih Desember, artinya potensi dampak seperti banjir bandang, longsor itu tidak ada. Bukan seperti itu. Kita tetap perlu waspada walaupun belum memasuki periode puncak. Nah, nanti begitu periode puncak lebih waspada lagi. Mhm. Kalau kita bicara mengenai banjir di Jakarta seperti sebuah lagu lama ya Pak yang akan selalu diputar ulang. Kalau kita melihat bahwa ada sejumlah kawasan di bantaran kali yang sudah berulang kali dilakukan penyodetan, kemudian mereka direlokasi, pasti juga tetap akan kebanjiran. Lalu bagaimana langkah ke depannya nih Pak? Representatif apa yang harus diberikan? Ya, BMKG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan informasi peringatan dini ya, informasi potensi hujan. Ya. Nah, tentu kita sama-sama memahami hujan bukan satu-satunya faktor penyebab banjir gitu ya. Nah, namun BMKG memberikan informasi sedini mungkin ya. Kami memberikan informasi dari mulai yang sifatnya jangka panjang ya, 1 tahun sebelum, 1 musim sebelum, 1 bulan sebelum, sampai dengan peringatan dini yang sifatnya hanya dalam periode jam saja gitu ya, 1 hingga 3 jam ke depan ada potensi hujan lebat, 3 hari ke depan, 1 hari ke depan itu terus kami intensifkan untuk meminimalisir dampak dari curah hujan lebat ini yaitu seperti banjir bandang dan longsor tadi. Ya Pak, selain banjir yang melanda kawasan Jabodetabek, kita juga ketahui Jakarta Utara juga sering dilanda banjir rob. Apakah dengan cuaca seperti ini juga akan memungkinkan terjadinya peningkatan kawasan Jakarta Utara yang memang biasa tergenang oleh banjir rob nih Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai rob, itu beda fenomena ya. Itu adalah fenomena astronomi yang dampak dari adanya pasang naik air laut ya. Jadi memang setiap kali ada bulan penuh ataupun bulan mati itu maka terjadilah kondisi pasang air laut. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika ada 3 fenomena yang mempengaruhi kondisi banjir di Jakarta, yaitu hujan di hulu, hujan di atas Jakarta, dan kondisi air laut pasang. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ketika ketiga fenomena itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Itu yang perlu kita waspadai. Bapak mungkin bisa sedikit memberikan deskripsi bagaimana cuaca Jakarta sekitarnya dalam 1 pekan ini Pak?
Ya, untuk Jabodetabek 1 minggu ke depan kita perkirakan memang masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, merata hampir di seluruh wilayah Jabodetabek ya, namun intensitasnya yang lebih tinggi cenderung terjadi di selatan dan timur ya, selatan seperti Bogor, Depok ya, dan di wilayah timur ya. Untuk sebaran waktunya, hujan dengan intensitas lebat cenderung terjadi pada siang hingga sore hari dan juga pada malam hingga dini hari. Bapak, dengan kondisi tadi Bapak memberikan deskripsi bahwasanya banjir juga dipengaruhi dengan cuaca di hulu, kemudian di Jakarta, kemudian juga bagaimana kontur dan juga proses penanganan di ibu kota sendiri. Lalu bagaimana dengan cuaca di bulan Januari yang sekiranya akan terjadi hujan cukup tinggi, Pak? Apa yang harus dilakukan nih, Pak? Ya, tentu kalau ditanya apa yang harus dilakukan, kita mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya, di rumah pastikan saluran air itu siap untuk menerima, menyerap dan mengalirkan air gitu ya. Kemudian pohon-pohon yang sudah tua, rimbun itu ya mungkin perlu dipangkas, dan kemudian masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang mungkin menyesuaikan diri dengan kondisi hujan ya, ada yang berkendara mungkin lebih meningkatkan kewaspadaan. Iya Pak, ini tentang curah hujan yang akan tinggi di bulan Januari. Kalau tadi Bapak sempat mengatakan mulai awal Januari sudah bisa terbaca. Apakah bisa secara precise atau secara pasti di data kira-kira di tanggal berapa, di minggu keberapa seperti itu Pak? Ya, kalau kita bicara kepastian tentu atmosfer itu sangat dinamis ya. Sangat dinamis, perubahannya juga sangat cepat. Namun kami dapat sampaikan periode puncak musim penghujan memang itu pada Januari hingga Februari nanti gitu ya. Dari awal Januari itu kita sudah memasuki periode puncak musim penghujan. Tapi bukan berarti walaupun belum puncak seperti sekarang kondisi akan baik-baik saja. Artinya tidak ada potensi hujan lebat, tidak seperti itu. Ya. Kita melihat dalam akumulasi 1 dasarian atau 10 harian dan juga dalam 1 bulan. Maka kita menyimpulkan bahwa puncak musim hujan ada di Januari hingga Februari. Bapak, ini terakhir tentang kecenderungan hujan terjadi pada siang hari menjelang sore bahkan kemudian malam di pagi. Apakah ini menunjukkan memang ada fenomena tertentu ataukah memang secara cuaca pergeseran dari atmosfer kemudian juga suhu juga memang akan kecenderungan seperti itu, Pak? Ya, itu pola yang lazim terjadi ya, wilayah tropis seperti Indonesia dan juga benua maritim seperti Indonesia itu lagi kita banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal ya, kondisi geografis gitu ya. Itu kondisi yang umum terjadi, konsentrasi hujan ketika pemanasan harian terjadi itu hujan potensinya di siang menjelang sore dan malam menjelang dini hari. Itu kondisi yang umum terjadi. Baik, terima kasih Pak Fahri Rajab selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore.